denger nggak larangan lewat kuburan sambil nunjuk atau ngomong sembarangan kalau kubur? Oh, pernah. 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 Pernah banget ini. Dulu waktu kecil sering banget kayak gini. Katanya kalau kita nunjuk-nunjuk itu ntar jarinya bengkok ntar. Kalau nunjuk katanya jarinya bisa bengkok. Jare kena sial. Oh, no. Mungkin karena ya apa ya mas? Kayak apa tuh tang? Lah ini duduk kan ujungnya nih tang. Utang ini, nah duduk ini. Nah, katanya kalau misal kita nunjuk itu nanti ya kayak tangan kita nggak bisa lurus lagi. Katanya gitu. Nah, itu kalau misalkan nggak dipendem, kata-katanya dipakan kucing apa gimana gitu. Iya, makanya harus dipendem, resiko. Karena itu teman bayi dalam ibunya. Karena hakikat manusia ya, yang terbuat dari tanah kembali ke tanah. Biar nggak basi mungkin. Busuk, biar nggak busuk. Kalau kenapa nggak boleh dibuang? Menurut saya ya, alasan ilmiah itu kalau dibuang itu kan bisa mencemari lingkungan. Maka alangkah baiknya ya dikubur di tanah biar tidak mencemari. Nah, ini orang-orang kebanyakan suka bunyi klakson ya. Mungkin takut disliding apa gimana sama penghuni situ. Makanya pada bunyiin klakson ya. Takut sama penunggunya. Jarene mbahku ngurmati yang ada di sana. Pernah tapi saya tidak melakukan. Kecuali teman cewek saya lewat. Pernah dengar dan kata mereka yang membunyikan klakson, nah itu katanya biar menghormati yang penghuninya situ. Mungkin saat ini wajar ya. Nah, karena saya juga belum punya jodoh itu. Enggak wajar. Karena itu musyrik. Menurut saya nggak wajar karena udah banyak di aplikasi WA. Kalau zaman sekarang nggak wajar sih mas. Kalau untuk kalangan baby boomers kemungkinan masih ada. Kalau untuk yang Gen Z atau milenial kemungkinan sekarang udah nggak ada. Paling kan cuma apa? Minta nomor. Hal itu salah dan harusnya nggak wajar. Jadi ya nggak boleh karena yang maha memberi rezeki ya Allah gitu. Mungkin kalau kita doain orang yang meninggal itu ya, mungkin nggak boleh soalnya. Orangnya masih hidup soalnya, jadi nggak boleh gitu. Yang penting satu, kita jangan minta kita buat meninggal dulu. Dosa masih banyak soalnya. Oh. Kalau menurutku minta itu misal, Mbah, neng kuburan nih, misal karo kuburan. Nah, itu minta. Kalau doain kan gini. Kalau doain kan Allahumma fir lahu, nah ya. Menurut saya syirik. Minta mas. Ke orang meninggal minta. Ya sama konteksnya sama kayak tadi. Minta nomor tadi tuh. Kalau yang boleh itu ya kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Karena kalau kita minta doa kepada orang yang sudah meninggal, padahal dia kan sudah meninggal, jadi harusnya dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Gitu. Bener? Percaya? Ya benar. Bener, aku ini baru ketemu neng kamar, padahal. Kalaupun ditinggalin kan pasti ada tuh mas. Sebenarnya. Itu bisa jadi benar karena jin itu suka mendiami rumah yang terutama yang nggak dibacakan Al-Quran di dalamnya ya. Jadi kalau rumah kosong otomatis di situ tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran, nggak ada sholat di dalamnya, ya bisa jadi pakai rumah jin. Wajib. Hal yang salah. Kalau menurut saya itu boleh, karena kan Allah kan menciptakan jin dan manusia, jadi kita harus mempercayai hal yang gaib-gaib tersebut. Apa ya mas ya? Percaya hal gaib itu wajib ya, karena masa depan itu masuk hal gaib, jadi kita juga harus percaya. Tapi hal gaib itu dibedakan menjadi beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua bersama. Semoga apa yang akan kita uraikan betul-betul membawa ilmu segar bagi kita dan memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengevaluasi ya terkait bagaimana jawaban saudara-saudara kita tadi ketika ditanya sama teman-teman kru di studio ini hal yang hubungannya dengan hal-hal yang gaib. Dan di situ tadi ada setidaknya saya catat ada 7 sub pembahasan yang semuanya sangat menarik sekali dan relate dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Poin pertama tadi pembahasan terkait dengan masalah mengacungkan jari telunjuk ke arah kuburan. Nah itu bagaimana sebenarnya? Karena katanya nanti bisa katanya jarinya bengkong, gitu, atau mungkin nanti akan mendapatkan kesialan ini dan itu. Nah, untuk kemudian menjawab pertanyaan ini perlu kami ingatkan terdahulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Yang artinya, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, maka mereka akan berkata, "Ini disebabkan atas usaha kami sendiri." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, maka mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin penting dalam ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ala innama ta'iruhum 'indallah, bahwa sesungguhnya kesialan mereka itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ketika kita itu mendapatkan sebuah sebab apapun itu bentuknya sehingga kemudian kita mendapatkan sebuah kesialan, maka hakikatnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam Hazanah Aqidah itu ada pembahasan terkait dengan masalah tatoyur atau tiaroh. Apa itu tiaroh dan bagaimana hukumnya? Hakikatnya tiaroh ataupun tatoyur itu adalah menganggap sial karena adanya sebuah sebab yang mana tidak bisa dinalar, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan bahkan tidak ada penjelasannya sama sekali dalam Al-Quran maupun hadis. Maka ini dihukumi sebagai sebuah syirik dan itu bisa saja membatalkan keimanan seseorang ataupun setidaknya minimal merusak keimanan seseorang. Nah, Tabligh TV, sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban yang pertama terkait dengan bagaimana hukumnya mengacungkan jari telunjuk yang konon katanya itu tidak boleh. Nanti akan bisa menjadikan jarinya kemudian tidak bisa lurus atau malah bengkong. Dan bahkan nanti akan bisa memunculkan kesialan ini dan itu. Maka secara otomatis ini adalah masuk dalam perkara yakni tiaroh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiaroh atau tatoyur, sebagaimana yang telah kami sebutkan definisinya di muka, itu adalah syirik, syirik dan syirik. Karena memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dinalar, dan bahkan tidak ada penjelasannya sama sekali dalam Al-Quran maupun hadis. Bagaimana mungkin? Ya ini seseorang yang mengacungkan jari telunjuknya atau jari tangan telunjuknya ini ke arah kuburan, kemudian jarinya nanti akan bengkong. Secara ilmiah tidak terbukti, nalarnya pun juga tidak terbukti, dan tidak ada penjelasannya dalam Quran maupun hadis. Pun juga demikian akan nanti memunculkan kesialan ini dan itu. Tidak terbukti secara ilmiah dan juga tidak bisa dinalar, bahkan tidak ada penjelasan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga ini dihitung sebagai sebuah kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bagaimana? Yang kedua adalah ngomong kotor di gunung. Hakikatnya ngomong kotor itu sendiri adalah sebuah dosa besar. Kalau dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan salah satu dosa besar dari sekian banyak dosa besar yang beliau sebutkan adalah yakni kalamul fahish, berbicara kotor. Maka
itu adalah sebuah adab yang sangat buruk sekali. Sebuah akhlak yang sangat buruk sekali. Apalagi ketika kita kemudian lakukan hal itu, kita ucapkan kata-kata kotor itu ketika kita sedang safar, ketika kita sedang daki. Maka apakah hal itu akan memunculkan kesialan-kesialan karena tidak bisa terbukti secara ilmiah yang pertama, yang kedua juga tidak bisa dinalar dan juga tidak ada penjelasan dalam Quran sama hadis, maka tentu hal itu tidak bisa kemudian kita katakan nanti akan memunculkan kesialan ini dan itu. Tapi kalau kemudian nanti dia dianggap sebagai istilahnya dia mendapatkan azab dari Allah karena dia melakukan bicara kotor, itu sangat mungkin saja. Tetapi kemudian kita anggap ini mesti dia akan sial. Kalau bicara kotor ketika sedang safar atau kemudian bicara kotor ketika daki gunung mesti akan sial. Nah, belum tentu. Kalau azab sangat mungkin sekali. Tapi kalau kesialan belum tentu. Karena seseorang itu terkadang melakukan sebuah dosa oleh Allah tidak langsung diberikan kesialan secara zahir langsung tidak. Tapi oleh Allah akan dibuat istidraj dulu, akan dibiarkan dulu. Dia mau ngapain aja terserah dia begitu. Nah, kalau memang kemudian secara mutlak dikatakan bahwasanya setiap orang yang bicara kotor itu mesti dia akan sial, maka belum tentu. Kalau kemudian bicara kotor itu diarahkan untuk mendolimi orang lain, maka sangat mungkin sekali dia akan mendapatkan sebuah kesialan. Dalam arti bahasa yang lain, dia mendapatkan azab dari Allah. Karena memang hakikatnya orang yang mendolimi orang lain itu adalah salah satu dosa yang akan disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ari-ari atau plasinta yang kebanyakan di masyarakat Jawa sekitar sini kalau sudah lahiran maka ari-ari atau plasinta itu nggak boleh dibuang di sungai, nggak boleh dibuang di mana lah. Mereka memperbolehkannya hanya dipendam di dalam tanah dan yang mana pemendaman ini diletakkan di dalam rumah atau di area pintu rumah atau mungkin di luar pintu ataupun dalam pintu dan kemudian dikasih lilin atau pencahayaan. Sebenarnya bagaimana sih hukumnya? Jika memang kita niatkan bahwasanya itu secara logika adalah supaya tidak mencemari lingkungan, maka nggak masalah. Kemudian kita pendam di dalam tanah. Cuman pertanyaannya kenapa sih harus di dalam rumah atau di sekitar area pintu rumah? Dan kenapa sih harus dikasih pintu? Ini menjadi sebuah masalah. Dan ini akan sangat mungkin sekali menjadikan iman kita nanti akan rusak dan bahkan bisa membatalkan iman. Na'udzubillah. Maka kalau kemudian kita tarik garis yang berhubungan dengan tatoyur, makanya dikatakan tatoyur. Karena ternyata lebih lanjut orang-orang terdahulu meyakini bahwa ari-ari ini atau plasinta ini kalau dibuang sembarangan nanti akan memunculkan kesialan. Entah itu anak itu dalam perkembangannya fisiknya nggak bagus atau mungkin masa depannya nggak cerah dan lain sebagainya. Makanya dianggap sebagai sebuah tatoyur dan itu bernilai syirik. Syiriknya syirik akbar atau syirik asghar, makanya tergantung. Kalau diyakini bahwasanya hanya karena ari-ari nggak dipendam ini maka menjadikan anak ini pasti akan mendapatkan kesialan. Bukan karena Allah yang menjadikan itu sial, si anak itu masa depannya sial. Bukan Allah, tetapi murni karena ari-ari atau plasinta ini karena dibuang sembarangan atau karena tidak dipendam di tempatnya dan tidak dikasih pencahayaan, makanya dinilai sebagai sebuah syirik besar. Tetapi hanya akan dinilai sebagai sebuah syirik kecil ketika kita manakala masih meyakini yang menjadikan sial itu Allah, tetapi melalui perantara karena tidak dipendam atau tidak diurus pada tempatnya, yakni tidak dipendam di tanah dengan disertai pencahayaan tadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana sih hukum ngelakson atau lewat di sebuah jembatan, kemudian kita klakson, kita bel dulu. Teman-teman Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang tadi disebutkan itu untuk menghormati penunggunya. Apa bedanya kita dengan mereka? Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mereka ini yakni mungkin yang dimaksudkan adalah jin-jin yang hidupnya atau mungkin rumahnya di sekitar situ ya. Maka sebenarnya tidak ada perintah dalam Quran maupun hadis kemudian kita itu menghormati mereka, apalagi sampai kemudian kita meyakini kalau kemudian tidak kita klakson, tidak kita bel ketika lewat jembatan ini, maka mesti akan terjadi apa-apa pada kita. Tidak ada penjelasan sama sekali. Maka ini bisa nanti masuk dalam perkara tatoyur atau perkara yakni tiarah. Karena secara logis tidak bisa diterima. Secara ilmiah juga nggak ada yang bisa membuktikan sama sekali. Apalagi dalam penjelasan Quran sama hadis, tidak ada yang menunjukkan bahwasanya
Kalau kemudian tidak ngelakson, tidak ngebel kepada penunggu atau jin yang ada di jembatan ini, maka masih akan terjadi apa-apa, terjadi kesialan ini itu, nggak ada sama sekali penjelasannya. Maka ini bisa bernilai tatoyur dan itu syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ziarah kubur untuk melancarkan rezeki. Teman-teman tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan ini, sebenarnya wajar gak sih kalau kemudian kita meminta agar rezeki kita dipermudah, entah itu rezeki keluarga, rezeki anak, rezeki apalagi pekerjaan, rezeki kesehatan, dengan cara kita ziarah ke makam orang yang saleh, katakanlah gitu. Boleh atau enggak? Atau yakni pertanyaannya wajar atau tidak? Teman-teman tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar atau tidaknya harus kita lihat bagaimana kacamata Islam melihat. Maka dalam hal ini ada setidaknya ada tiga hukum ya terkait dengan ziarah kubur itu. Kalau ziarah kubur tujuannya adalah sekedar untuk kemudian kita mengingat kematian atau mendoakan orang yang meninggal walaupun itu adalah orang yang saleh ya, dan bahkan tidak lebih saleh dan bahkan lebih saleh daripada kita, maka ini adalah yang disunahkan. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita itu meminta kepada penghuni kubur itu, atau kita menjadikan yakni penghuni kubur sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan atau memenuhi apa yang kemudian kita inginkan, maka kita di Muhammadiyah menganggap bahwa ini adalah sebuah nilai kesyirikan yang betul-betul syirik akbar. Kemudian kalau kemudian yang ketiga, kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping kuburan atau di depan kuburan orang saleh ini, dengan keyakinan bahwa kalau berdoa kepada Allah di samping kuburan ini maka mesti akan mustajab. Maka ini enggak ada ayat maupun enggak ada hadis sama sekali yang menjelaskan. Sehingga kita di Muhammadiyah menganggap ini adalah sebuah amal ibadah yang mana dinilai sebagai sebuah bid'ah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianggap dosa. Apakah kemudian pelakunya ini dianggap sebagai orang yang musyrik? Maka tentu tidak, karena dia masih meminta pada Allah. Hanya saja amalannya dianggap sebagai amalan yang bid'ah karena memang nggak ada ajarannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya, rumah yang lama nggak ditinggali itu mesti akan ditinggali oleh jin. Maka tentu teman-teman semuanya yang dimulai Subhanahu wa taala itu semua tergantung daripada jin itu sendiri. Nah, walaupun tadi kita lihat bagaimana percakapan teman-teman atau bagaimana kita lihat jawaban teman-teman, ada yang bermacam-macam jawabannya ya. Hakikatnya ya tergantung jin itu sendiri. Walaupun sangat mungkin sekali jin itu akan tinggal di rumah yang lama sekali nggak ditinggali. Karena secara otomatis rumah yang lama sekali nggak ditinggali itu akan kosong dari penghuninya, akan sepi. Dan itu adalah kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, Rasulullah itu melarang seseorang itu kencing di sebuah lubang tanah. Karena sangat memungkinkan sekali di dalam lubang tanah itu menjadi rumahnya atau tempat tinggalnya jin. Nah, lubang tanah otomatis itu kan sepi. Nah, rumah yang sepi maka itu akan menjadikan sangat mungkin sekali ditinggali oleh jin. Tapi itu semua juga tergantung jinnya, mood atau enggak tinggal di situ gitu. Nah, pun juga otomatis juga akan kotor rumah itu. Makanya Rasul itu melarang kita itu kemudian berlama-lama di kamar mandi. Bahkan kita diperintahkan untuk masuk kamar mandi, masuk toilet itu dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Kenapa? Karena memang di situ rumahnya jin, tempatnya jin. Makanya kita berlindung pada Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'its, dari jin laki-laki maupun jin perempuan. Maka seyogyanya sah-sah saja atau sepantasnya kalau kita itu mau tinggal di sebuah rumah yang puluhan tahun tidak ditinggali karena kita khawatir nanti kita diganggu oleh penunggu yang ada di situ dari makhluk gaib atau dari kalangan jin, maka sepantasnya atau sewajarnya kemudian sebelum kita ninggali di situ, sebelum kita tempati itu rumah, kita bacakan doa dulu atau kita ruqyah dulu sebagai bentuk yakni perlindungan saja. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah hukum meyakini hal yang gaib? Meyakini hal yang gaib itu adalah sebuah kewajiban. Teman-teman tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah sendiri di ayat yang ke
1, 2, 3 Allah sudah menyinggung alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab, tidak ada keraguan di sana. Bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, itu menjadi sebuah petunjuk. Kitab itu, Al-Qur'an itu menjadi sebuah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu cirinya gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama yang Allah sampaikan, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani hal yang gaib. Maka kita harus meyakini hal yang gaib itu. Bahkan kalau kita nggak meyakini hal yang gaib, maka apa bedanya kita dengan orang-orang ateis? Kita bisa kafir. Atau kalau kita sebelumnya muslim, kita bisa murtad. Dan itu na'udzubillah min dzalik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sesimpel ini, sesederhana ini dapat difahami oleh teman-teman Tabligh TV semuanya. Dan mari senantiasa kita upgrade keilmuan kita dan senantiasa kita mempelajari mana yang hak dan mana yang batil, dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita supaya betul-betul Allah memberikan kecenderungan dalam hati ini untuk senantiasa menggali lebih dalam khazanah Islam supaya betul-betul kita berada dalam jalan yang lurus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda kita. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.